Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan materi di transformasi Laplace. Kita sampai di inverse transformasi Laplace bagian yang pertama. Oke, jadi sebenarnya inverse transformasi Laplace adalah kita mengembalikan dari domain S ke domain waktu. Jadi kalau misalnya Anda masih ingat yang kemarin, misalnya kita punya permasalahan di domain waktu, kemudian kita transformasikan transformasi Laplace menjadi domain frekuensi, kemudian solusinya kita akan kembalikan lagi ke domain waktu, maka dia disebut dengan inverse transformasi Laplace. Oke, nah untuk mendapatkan inverse transformasi Laplace, biasanya kita bisa menggunakan partial fraction expansion, atau biasa yang lain juga menyebutnya dengan Heaviside. Jadi Fs atau fungsi dalam domain S bisa kita tulis dengan Ps dibagi Qs, di mana Ps dan Qs adalah polinomial dalam variabel Laplace, dan kita asumsikan bahwa order dari Qs itu lebih besar atau sama dengan order dari Ps. Sehingga kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan pendekatan ini, partial fraction expansion. Oleh karena itu, jika Ps ordernya lebih besar daripada Qs, maka kita harus menjadikan nilai Ps itu ordernya lebih di bawah dengan Qs, yaitu kita bisa membaginya sehingga ordernya Ps lebih kecil daripada Qs, baru kita bisa menggunakan pendekatan ini untuk menyelesaikan inverse transformasi Laplace. Nah, ada tiga kasus, ada tiga hal yang biasanya sering kita temukan dalam menginverse transformasi Laplace. Yang pertama adalah jika akar-akarnya dari fungsi di domain S itu dia merupakan akar-akar yang tidak sama. Jadi misalnya Fs sama dengan K1 dibagi S plus P1 ditambah K2 per S plus P2 ditambah Kn per S plus Pn. Jadi semua akar-akarnya berbeda. Kemudian kasus yang kedua adalah ketika dia punya fungsi atau punya akar-akar yang kompleks. Misalnya Fs sama dengan P1S dibagi Q1S dikali S plus alfa dikurangi J kali beta dikali S plus alfa ditambah J kali beta. Atau sama dengan K1 dibagi S plus alfa min J kali beta ditambah K1 aksen dibagi S plus alfa plus J kali beta. Kemudian kasus yang ketiga adalah jika ada pengulangan akar-akar atau akar-akar yang sama. Misalnya Fs sama dengan P1S dibagi Q1S dikali S plus P1 pangkat R. Maka kalau kita pecah menjadi K11 per S plus P1 ditambah K12 per S plus P1 kuadrat ditambah K1R dibagi S plus P1 pangkat R atau P1 dibagi Qs. Maka ini adalah untuk kasus-kasus yang ketiga ketika akar-akarnya dia berulang. Nah, kasus yang pertama ketika akar-akarnya tidak berulang, misalnya kita punya satu bentuk fungsi dalam domain S seperti ini. 4 per S plus 2 dibagi S plus 1 dikali S plus 4 dikali S plus 10. Maka untuk menyelesaikannya, menginverse, kita jadikan dia menjadi fungsi seperti ini. A1 per S plus 1 ditambah A2 per S plus 4 ditambah A3 per S plus 10. Jadi akar-akarnya semuanya dipecah jadi 3 bagian. Kemudian kita cari A1, A2, dan A3 dari Heaviside. Jadi A1, kita cari yang konstanta yang pertama, A1 sama dengan akarnya S plus 1 dikali ini, dikali fungsinya, jadi S plus 1 dikali fungsi Fs-nya, jadi S plus 1 dikali 4 kali S plus 2 dibagi S plus 1 dikali S plus 4 dikali S plus 10. Ketika S sama dengan nilainya adalah min 1. Dari mana min 1? Karena kita tentukan dari akarnya. S plus 1 sama dengan 0. Jadi S sama dengan min 1. Oke, ketika S sama dengan min 1, kemudian karena S plus 1 dan S plus 1 sama, jadi kita bisa coret, tinggal 4S plus 2 dibagi S plus 4 dikali S plus 10. Maka kita masukkan S-nya min 1, maka kita dapat A1 sama dengan 4 per 27.
Demikian juga untuk A2. Kita kalikan akarnya S plus 4 dikali fungsinya. S plus 4 dikali fungsi ininya. 4 kali S plus 2 dibagi S plus 1 dikali S plus 4 dikali S plus 10 ketika S-nya sama dengan min 4. Kita coret S plus 4-nya, tinggal 4 kali S plus 2 dibagi S plus 1 dikali S plus 10. Kita masukkan S sama dengan min 4, kita dapat A2-nya sama dengan 4/9. Kemudian demikian juga untuk A3. Kita lakukan cara yang sama untuk A1, A2 dengan S-nya min 10, jadi S plus 10 karena akarnya S plus 10 dikali fungsinya. 4 kali S plus 2 dibagi S plus 1 dikali S plus 4 dikali S plus 10. Maka coret S plus 10-nya kita masukkan S sama dengan min 10, kita dapat min 16/27. Sehingga kita dapat fungsinya adalah 4/27 dibagi S plus 1 ditambah 4/9 dibagi S plus 4 dikurangi ya, atau ditambah dalam kurung min 16/27 dibagi S plus 10. Oke, maka kita cari dengan menggunakan tabel, atau jika Anda udah ingat, maka ini ini merupakan bentuk umum dari transformasi Laplace. 4/27 dibagi S plus 1, inverse-nya adalah 4/27 E pangkat min T. Kemudian 4 per S dibagi S plus 4 adalah 4/9 dikali E pangkat min 4T. Kemudian min 16/27 dibagi S plus 10 adalah min 16/27 kali E pangkat min 10T dalam kurung UT. Ini adalah cara untuk menyelesaikan atau menginverse dari fungsi S ke domain waktu. Ini kan udah domain waktu ya, kalau ini tadi masih domain S. Kemudian untuk akar-akar yang sama, kalau kita mempunyai akar-akar yang sama, maka misalnya seperti ini ya. Oke, maka misalnya seperti ini, saya tulis ulang. Saya kembali ke sini. Oke. Ini adalah bentuk Fs-nya tadi ya. Oke, saya ini dulu PPT-nya. Oke, ini adalah bentuk Fs-nya. Fs sama dengan P1S dibagi Q1S dikali S plus P1 pangkat R. Sama dengan kalau kita uraikan jadinya seperti ini. Maka untuk mendapatkan akar-akarnya, kita menggunakan kaidah yang agak berbeda dengan ketika akar-akarnya tidak sama. Jadi, K1R-1, K1R-1 itu sama dengan D per DS. Jadi, diferensial dari S plus P1 pangkat R dikali Fs saat S sama dengan min P1. Kemudian K1R-2 sama dengan diferensial kedua, turunan kedua dibagi 2 faktorial dikali S plus P1 pangkat R kali Fs saat S sama dengan min P1. Demikian juga untuk kasus yang lain. Maka kalau misalnya kita punya kasus seperti ini, Fs sama dengan S plus 1 dibagi S plus 3 kuadrat sama dengan A1 dibagi S ditambah K1 per S plus 3 ditambah K2 per S plus 3 kuadrat. Maka ini adalah fungsi yang berulang, akar-akarnya sama, S plus 3 kuadrat. Maka kita menggunakan pendekatan yang tadi, yang fungsi ini untuk menyelesaikan permasalahan ini karena dia akar-akarnya tidak sama. Karena kalau kita lihat pertama tadi kan S plus 1 dibagi S plus 3 kuadrat. Jadi ada dua akar yang sama di sini, S plus 3 sama S plus 3. Maka kalau kita uraikan jadinya seperti ini. Oke, jadi Anda bisa menggunakan ini, persamaan ini. Kemudian Anda turunkan ini. Nah, silakan Anda coba ya. Coba sendiri, kemudian nanti kita dapat A1 sama K2. Kemudian kita dapat
fungsi dalam domain T. Ini udah saya berikan rambu-rambunya, nanti A1 dapatnya berapa, A2 di sini dapat berapa, K2, K1 berapa, K2 berapa. Nah, selain menggunakan cara yang ini, ketika Anda menjumpai akar-akar yang sama, kita juga bisa menggunakan pendekatan yang lain. Yaitu, kita bisa menggunakan di contoh ini, misalnya saya ambilkan dari satu bahan untuk transformasi Laplace, inverse-nya. Jadi misalnya kita punya sebuah fungsi seperti ini, 2S kuadrat dibagi S min 6 pangkat 3. Berarti kalau kita keluarkan seperti tadi, maka bentuknya adalah ini dibalik ya kalau tadi. Kalau ini seperti ini bisa juga A dibagi S min 6 pangkat 3 ditambah B dibagi S min 6 kuadrat ditambah C dibagi S min 6. Maka kita tentukan konstanta A, B, C, kemudian kita juga bisa menggunakan ini. Jadi kita tulis YS-nya atau FS-nya 2S kuadrat dibagi S min 6 pangkat 3 itu sama dengan fungsi ini ya tadi ya, sama ya. A dibagi S min 6 pangkat 3 ditambah B dibagi S min 6 kuadrat ditambah C dibagi S min 6. Maka ini sama dengan A dibagi S min 6 pangkat 3, jadi kita samakan semua sukunya dibagi menjadi S min 6 pangkat 3. Jadi untuk yang B, yang fungsi yang kedua ini, yang B dibagi S min 6 kuadrat, kita kalikan dengan S min 6 baik di nominatornya maupun di denominatornya. Jadi B dikali S min 6 dibagi S min 6 kuadrat dikali S min 6. Kemudian untuk yang kasus yang ketiga berarti kita kalikan dengan S min 6 kuadrat ya, untuk mendapatkan akarnya S min 6 pangkat 3. Baik yang nominator maupun denominatornya, C kali S min 6 kuadrat dibagi S min 6 dikali S min 6 kuadrat. Sehingga kalau kita jumlahkan mereka menjadi seperti ini, A ditambah B kali S min 6 ditambah C kali S min 6 kuadrat dibagi S min 6 pangkat 3. Maka akarnya udah sama sekarang. S yang bagian depan, sebelah kiri S min 6 pangkat 3, sebelah kanan S min 6 pangkat 3. Maka kita samakan yang atas, 2S kuadrat itu sama dengan A ditambah B kali S min 6 ditambah C dikali S min 6 kuadrat. Oleh karena itu, yang koefisiennya S, yang S kuadrat itu adalah ini ya. Sebelum ke situ maka kita selesaikan dulu persamaan yang bagian belakang. Maka ini menjadi kita keluarkan jadi A ditambah BS min B6 ya. Ditambah C kali ini dikuadratin jadinya S min 12S plus 36. Jadi kalau kita kalikan menjadi C kali S kuadrat ditambah B min 12C kali S ditambah A min 6B plus 36C. Maka yang koefisiennya S kuadrat adalah C. Di depan koefisien S kuadrat adalah 2. Berarti C sama dengan 2. Kemudian kita substitusi, kita dapetin B min 12C. Di sini nggak ada ya, kan 2S kuadrat ditambah 0S ditambah 0. Jadi koefisien S adalah 0, yang konstanta adalah 0. Berarti B min 12C di sini sama dengan 0. Kemudian A min 6B plus 36C sama dengan 0. Maka dari sini kita dapat A-nya sama dengan 72, B-nya sama dengan 24, dan C-nya sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan 3 koefisien A dan B dan C, kemudian kita masukkan ke persamaan yang tadi di atas. Sehingga YS sama dengan 2S kuadrat per S min 6 pangkat 3 bisa ditulis menjadi 72 per S min 6 pangkat 3 ditambah 24 per S min 6 kuadrat ditambah 2 per S min 6. Dari sini, maka kita bisa mendapatkan, Anda tinggal lihat di tabel inverse, tabel transformasi Laplace untuk mendapatkan ini inverse dari fungsi-fungsi yang sudah diketahui, koefisien-koefisien yang sudah diketahui di sini. Oke, ini cara yang kedua untuk menyelesaikan akar-akar yang sama. Oke. Kemudian, kasus yang kedua adalah ketika nanti akarnya adalah merupakan akar yang kompleks.
Maka Fs-nya bisa kita tulis seperti ini, Fs sama dengan P1S dibagi Q1S dikali S plus alfa min J beta dikali S plus alfa plus J beta. Ini kita bisa pecah menjadi fungsi seperti ini. K1 dibagi S plus alfa min J beta ditambah K1 aksen atau K1 bintang dibagi S plus alfa plus J beta. Plus bla 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 kalau kita punya akar-akar yang lain. Di mana K1 itu sama dengan kita kalikan akarnya kan S plus A min J beta dikali dengan fungsinya ya. Fungsinya adalah ini, fungsi Fs-nya. Jadi S plus alfa min J beta dikali P1S dibagi Q1S dikali S plus alfa min J beta dikali S plus alfa plus J beta ketika S-nya sama dengan ini S plus alfa min J beta sama dengan 0 sehingga S-nya sama dengan min alfa min J beta. Oke, ketika S-nya sama dengan min alfa min J beta. Jadi kita coret S plus alfa min J beta dicoret, tinggal P1S dibagi Q1S dikali S plus alfa plus J beta ketika S-nya sama min alfa plus J beta. Sehingga kita nanti dapetin K1-nya sama dengan magnitudo dari K1 sudutnya berapa, atau K1 E pangkat J kali sudutnya. Misalnya, nah kemudian tadi kita udah uraikan ini ya, maka kita dapat nanti fungsinya K1-nya adalah ini ya. Jadi kita ubah K1-nya menjadi K1 kali E pangkat J theta dibagi S plus alfa min J beta ditambah magnitudo dari K1 E pangkat min J theta per S plus alfa plus J kali beta. Kemudian inverse-nya dari fungsi ini sama dengan K1 dikali E pangkat J theta kali E pangkat min alfa theta dikali E pangkat J beta T ditambah E pangkat min J beta dikali E pangkat min alfa T dikali E pangkat min J kali beta T. Maka nilai ini K1 dikali fungsi ini sama dengan, kita bisa nyatakan dengan 2K1 dikali E pangkat min AT dikali dalam kurung E pangkat J kali beta kali T ditambah theta ditambah E pangkat J kali beta T ditambah theta dibagi 2. Oleh karena itu, inverse dari ini, fungsi yang sudah kita dapatkan tadi adalah 2 kali K1. Kita bisa tulis yang belakang ini dengan cosinus, ini kan fungsi cosinus ya, cosinus beta T ditambah theta. Jadi 2K1 dikali E pangkat min alfa T dikali cosinus beta T plus theta. Nah, kalian bisa ingat-ingat ini. Nah, contoh misalnya kita punya Fs sama dengan S plus 1 dibagi S dikali S kuadrat plus 4S ditambah 5. Jadi kalau kita uraikan menjadi, di contoh yang ini ya, kalian bisa uraikan S plus 1 per S dikali S plus 2 min J dikali S plus 2 plus J. Jadi kita pecah A per S ditambah K1 akar yang pertama dibagi S plus 2 min J ditambah K bintang dibagi S plus 2 plus J. Maka untuk mencari A1 adalah kita pakai Heaviside, ketika S sama dengan 0, maka kita kalikan S, ya gini kan sebetulnya S dikali S plus 1 dibagi S dikali S kuadrat plus 4S plus 5. S-nya kita coret, tinggal S plus 1 dibagi S kuadrat plus 4S plus 5. Ketika S-nya sama dengan 0, kita dapat A-nya sama dengan 1/5. Kemudian K1 sama dengan S plus 1 dibagi S plus 2 plus J ketika S-nya sama dengan min 2 plus J. Maka kita masukkan menjadi min 2 plus J plus 1 dibagi min 2 plus J dikali 2J. Sehingga kalau kita hitung dia menjadi 0,32 sudut min 108 derajat. Anda bisa menghitung ini dengan menggunakan kalkulator atau misalnya Anda juga bisa menyelesaikannya. Oke, sehingga dari sini kita dapat nilainya Fs-nya sama dengan 0,32 dibagi S
ditambah K1-nya sama dengan 0,32 sudut min 108 derajat dibagi S plus 2 min J ditambah, ini bintang ya, bintang berarti nilai kebalikannya, kalau misalnya sudut min 108 derajat menjadi plus 108 derajat. Jadi 0,32 sudut plus 108 derajat dibagi S plus 2 plus J. Sehingga kalau misalnya kita lihat fungsi dari ini kan, ini kalau di inverse jadinya 0,2 ya. 0,2. Sementara fungsi yang belakang Anda perlu melihat dari persamaan yang tadi ini ya. 2 kali K1 dikali E pangkat min alfa T dikali cos minus beta T plus theta. Maka kita dapat nilainya 0,2 ditambah 0,64. Jadi 2 kali K1 kan 2 kali 0,32. Jadi 0,64. E pangkat min alfa T. Jadi E pangkat min 2T. Ini kan alfa, ini beta ya. Dikali cos T min 108 derajat UT. Maka ini adalah cara untuk menyelesaikan, menurunkan transformasi fungsi dalam domain S ketika akar-akarnya adalah akar-akar yang kompleks. Oke, sampai sini ya untuk hari ini. Kita akan lanjutkan inverse-nya untuk konvolusi di pertemuan yang berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.